Bintang-bintang di langit, mereka memancarkan sinarnya, mereka pun sedang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikan-ikan di lautan, di samping mereka berenang, gitu ya, mereka sedang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, padahal mereka itu tidak dikasih akal, tetapi mereka semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita sebagai makhluk yang paling sempurna dalam hal diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan terbukti kita dikasih akal yang sempurna, bahkan kita dikasih iman, dikasih ruh? Apakah kita bertasbihnya sama seperti makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain, gitu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para ustaz dan ustadzah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberi waktu luang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nikmat tersebut berkumpul, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bermajelis sebagaimana yang kita agendakan, kajian rutin sepekan sekali setiap hari Sabtu pagi, dilanjutkan untuk evaluasi maupun merencanakan kegiatan-kegiatan ke depannya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, serta kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Baik, pada kesempatan Sabtu pagi hari ini, saya ingin mengajak pada para ustadz dan ustadzah untuk mentadaburi salah satu surat di surat Al-Jum'ah, ya. Surat ini termasuk kategori surat-surat Madaniyah ataupun surat-surat yang diturunkan di kota Madinah. Suratnya termasuk surat pendek karena hanya terdiri dari 11 ayat. Walaupun 11 ayat, tetapi surat ini menjadi surat istimewa. Di samping menjadi salah satu surat andalan ataupun surat yang sering dibaca oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya serta para salafus soleh.
karena termasuk salah satu sunnah ketika sang imam di sholat Jum'ah membaca surat Al-Jum'ah ini. Ada beberapa sunnah yang di surat yang dibaca saat menjadi imam sholat Jum'ah. Ada salah satunya itu surat Al-Jum'ah, rakaat pertama, rakaat kedua surat Al-Munafikin, ya. Ataupun surat Al-A'la dan surat Hal Ataka. Baik, surat ini juga menjadi istimewa karena mengandung hampir setiap disiplin ilmu di dalam Islam, ya. Ada akidahnya, ada akhlaknya, tazkiyatun nafasnya, ada juga fikihnya, gitu ya. Ayat ini yang pertama kita diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya setiap makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit dan bumi semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Yusabbihu lillahi, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, ma fis samawati wa ma fil ardi, apa saja yang ada di bumi dan di langit, apa saja yang ada di langit dan di bumi. Jadi hewan-hewan yang ada di sekitar kita, ayam yang berkokok setiap pagi hari, bisa jadi kokokan ayam itu mereka sedang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada juga suara-suara katak, suara jangkrik yang di malam hari mereka sedang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maupun rumput-rumput dedaunan yang bergoyang karena tertimpa atau terkena angin, itu pun pada hakikatnya bisa jadi mereka itu sedang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bintang-bintang di langit mereka memancarkan sinarnya, mereka pun sedang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikan-ikan di lautan di samping mereka berenang, gitu ya, mereka sedang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, padahal mereka itu tidak dikasih akal, tidak dikasih jiwa, tetapi mereka semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita sebagai makhluk yang paling sempurna dalam hal diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan terbukti kita dikasih akal yang sempurna, bahkan kita dikasih iman, dikasih ruh. Apakah kita bertasbihnya sama seperti makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain, gitu ya? Tentu yang tahu adalah diri kita sendiri, gitu ya. Ada sabda Rasulullah SAW menggambarkan kepada kita, ada ucapan yang ringan di bibir, tetapi berpahala yang berat di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu bacaan Subhanallahil Azim, Subhanallah wa bihamdi. Ya. Nah, maka untuk mengamalkan satu ayat dari surat
Al-Jumu'ah ini mari kita membasahi lesan kita dengan bertasbih, ya. Ayo bareng-bareng. Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Jadi mudah-mudahan bacaan tasbih kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk amal soleh kita di yaumil akhir kelak. Allahumma amin. Para makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya. Kenapa para makhluk Allah Subhanahu wa taala mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, maka Allah memperkenalkan dirinya dengan sifat-sifatnya yang dilanjutkan dengan yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh al-malikul qudusil azizil hakim. Allah itu adalah penguasa, gitu ya, penguasa, raja yang merajai seluruh alam raya ini. Allah yang berhak mengatur, Allah juga yang berhak menghukum, Allah juga yang berhak memberikan pahala. Dan semua itu adalah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ada hamba yang diazab, ada hamba yang dimuliakan, ada hamba yang dihinakan. Itu semua adalah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena memang Allah Subhanahu wa taala itu Al-Malik, ya, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Al-Quddus, ya. Allah Subhanahu wa taala di samping menjadi raja di raja, Allah Subhanahu wa taala juga yang maha suci. Ya. Maha suci dengan terbebas dari sangkaan-sangkaan Allah, sangkaan-sangkaan hamba yang bisa menodai kesucian Allah Subhanahu wa taala. Allah itu suci dari zatnya. Allah Subhanahu wa taala suci di nama-namanya. Allah Subhanahu wa taala juga suci dari segala pun perbuatannya. Gitu. Di samping Allah Subhanahu wa taala maha suci, Allah Subhanahu wa taala maha perkasa. Ya. Al-Aziz, maha perkasa. Tidak ada yang lebih kuat dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, seluruh alam raya ini dipegang di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Al-Hakim. Di samping Allah Subhanahu wa taala selaku raja, maha suci, yang maha perkasa, Allah Subhanahu wa taala juga maha bijaksana. Ya. Maka di awal semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu adalah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah Subhanahu wa taala maha bijaksana. Gitu ya. Itulah ayat pertama dari surat Al-Jumu'ah. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil qudusil azizil hakim. Ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selaku penguasa, selaku yang mengatur segala kegiatan peristiwa yang ada di muka bumi ini, di alam raya ini. Allah Subhanahu wa taala juga sang pencipta, menginginkan manusia selaku salah satu ciptaannya bisa selamat baik di dunia maupun di akhirat. Dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak hanya menginginkan memerintahkan kalian harus
bisa selamat baik kehidupan dunia maupun akhirat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala juga memberikan bimbingan supaya manusia itu bisa selamat. Dengan cara apa? Dengan cara Allah Subhanahu wa taala mengutus utusannya, mengutus rasul. Ya. Dengan rasul itu dia mengajari manusia kita di dalamnya. Ini loh, supaya Allah menginginkan kita bisa selamat, terhindar dari neraka, masuk ke dalam surga. Caranya supaya terhindar dari neraka dan masuk ke dalam surga, caranya diturunkan Rasul yang membawa syariat, yang membawa ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk kitab yang suci. Ya. Dengan ayatnya huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dialah Allah yang mengutus di kaum yang ummi, ya. Jadi orang Quraisy itu terkenal dengan kaum yang ummi. Kaum yang ummi itu yaknya double, ya. Mimnya juga double, bukan umi. Kalau umi itu ibu, gitu ya, tapi ummi, ya. Ini orang yang buta huruf, gitu ya. Jadi Allah mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul, minhum, dari kalangan mereka sendiri. Nanti di ayat keduanya tidak hanya untuk kaum Quraisy saja, tetapi juga untuk kaum-kaum di luar Arab malah. Ya. Untuk apa? Yatlu alaihim, mengajarkan kepada mereka ayatihi, ayat-ayatnya, firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi mengajari Al-Qur'an, ditalaki, gitu ya. Misal, ya, salah satu contohnya ya Rasulullah mengajari Bilal, gitu ya. Ditalaki, dipanggil, Rasulullah mengajarkan qul huwallahu ahad. Nanti Bilal menirukan qul huwallahu ahad sampai selesai. Ya. Nah, terus namanya Bilal ini karena budak, gitu ya, hari-harinya itu hanya bisa bekerja melayani majikan, dia asing dengan kalimat-kalimat tersebut, maka dia tidak bisa langsung bisa, ya. Belum bisa, tetapi sudah ketahuan bahwasanya Bilal ini masuk agama Islam, maka oleh majikannya Umayyah ini manggil Bilal supaya apa? Supaya keluar murtad dari agama Islam. Maka apa yang dibaca? Ya, walaupun belum hafal di lesannya, tetapi kandungan dari qul huwallahu ahad Allahu shamad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad ini sudah masuk ke dalam renung-renung hatinya, gitu ya. Maka apa yang ia katakan hanya ahad, yang yang hafal diingatannya cuma ahad. Tapi kalimat ahad ini menggambarkan keyakinannya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini adalah satu dan tidak ada ilah, tidak ada sembahan selainnya. Sehingga sekeras apapun siksaannya, ini Bilal bisa bertahan, gitu ya. Nah, itu adalah contoh, ya, contoh pengajaran Rasulullah SAW kepada Bilal, yang di sini mengatakan yatlu alaihim ayatihi,
Mengapa Bilal bisa sehebat itu? Begitu ya. Mengapa Bilal bisa sehebat itu? Akidahnya sekuat itu. Pendiriannya itu sangat kuat. Karena selain diajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, Bilal juga dibersihkan. Ya, dibersihkan hatinya. Dari apa? Dari noda-noda kesyirikan menuju kepada ketauhidan. Dibersihkan dari sifat-sifat hati yang kotor, penyakit-penyakit hati, diisi dengan ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ayatnya berbunyi yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim, membacakan kitab-kitab Allah, wa yuallimuhumul kitaba, dan mengajari ke mereka dengan kitab, wa yuzakkihim, dan juga membersihkan jiwa mereka, wa yuallimuhumul kitaba, dan mengajari mereka Alkitab, yaitu Al-Quran, wal hikmata, dan hikmah, wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam keadaan kesesatan yang nyata, gitu ya. Jadi keadaan umat Rasulullah SAW sebelum Rasulullah SAW datang, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka itu dalam keadaan puncak-puncaknya kemusyrikan, puncak-puncaknya kemaksiatan. Ya. Bayangkan saja, mereka dahulu nenek moyang mereka diajari oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk mengesahkan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di lama kelamaan ratusan tahun gitu ya, bahkan beberapa dekade gitu, mereka jadi menyembah kepada berhala. Ya, setiap pagi dan sore mereka datang kepada berhala di Ka'bah. Di Ka'bah ada sekitar 360-an berhala. Didatangi minta sesuatu ataupun berharap terhindar dari sesuatu, kayak gitu. Orang-orang mungkin lama-kelamaan males datang ke Ka'bah, maka berhalanya dibawa ke rumah, gitu ya. Sehingga ketika mau bertemu dengan Tuhannya, meminta kepada Tuhannya, mereka tidak usah pergi ke Ka'bah. Tapi ketika mereka pergi, Tuhannya ditinggal di rumah. Mereka tidak bisa beribadah kepada Tuhan mereka. Sehingga ketika bepergian pun mereka bawa gitu miniatur berhala yang kecil, dibawa gitu. Banyak yang membawa ke mereka safar, dibawa dari batu, tapi lama-kelamaan batu kan juga berat, ya. Dipilihlah, mereka berpikir bikin berhala yang ringan, gitu. Maka dibikinlah dari adonan tepung, dibikin seperti berhala sehingga mereka ringan, dibawa kemana-mana bisa, dikeringkan seperti roti, ya gitu. Terus perbekalan mereka habis, berhalanya dimakan lagi. Nah, ini kan bentuk puncaknya kemusyrikan, ya, sampai Tuhan saja berani dimakan. Nah, gitu. Apalagi akhlak, rusaknya luar biasa akhlak. Ya. Mereka bangga kalau bisa mabuk. Mereka bangga kalau bisa menyuguhi teman-temannya untuk mabuk. Mereka bangga untuk apalagi berjudi, gitu ya. Mereka itu hanya karena pacuan kuda kalah, mereka bisa saling berperang, ya. Berperangnya itu bisa turun temurun,
Nah, ini kan kerusakan budaya yang ada di kota ataupun di Arab pada umumnya sebelum Rasulullah SAW datang. Maka dengan keadaan seperti itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang Rasul di tengah-tengah mereka. Itu ayat yang kedua. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasul tidak hanya untuk orang-orang Arab, gitu ya, tetapi juga untuk kaum yang lain di luar bangsa Arab atau yang disebut dengan Ajam. Ajam itu adalah orang-orang non-Arab. Dengan firman-Nya wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Dan juga kepada kaum yang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka, tidak ada sangkut pautnya dengan mereka, itu pun diutus kepada mereka seorang Rasul, yaitu Rasulullah SAW ini, gitu ya. Jadi yang belum berhubungan dengan orang-orang Quraisy itu ya mungkin kita ini orang-orang yang di luar Arab jauh, gitu ya. Orang Persia walaupun bukan Arab tetapi sudah berhubungan dengan orang-orang Quraisy, tentu masuk, gitu ya. Orang-orang Romawi, ya, orang-orang Nasrani itu juga mereka sudah berhubungan dengan orang-orang Quraisy, berdagang di antara mereka. Ini tentu sudah masuk ke dalam golongan orang-orang yang diutus. Bahkan Rasulullah diutus untuk orang-orang yang belum pernah berhubungan dengan mereka. Nah, maka kesimpulannya Rasulullah SAW dengan seluruh ajarannya diutus kepada seluruh makhluk, seluruh manusia di atas muka bumi ini. Bahkan Rasulullah SAW juga diutus untuk bangsa jin. Ya. Maka dengan peristiwa diutusnya Rasulullah SAW di tengah-tengah manusia, ini merupakan fadilah yang besar, gitu ya, keberuntungan yang besar, karunia yang besar. Kenapa? Karena manusia jadi tidak terus tersesat. Manusia itu ada pembimbingnya, ya. Manusia itu punya arah yang jelas. Manusia itu tahu mana jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mana jalan menuju surga, dan manusia ini tahu dengan jelas jalan-jalan yang bisa mengantarkan kepada neraka supaya dia bisa menghindarinya, gitu ya. Dengan firman-Nya zalika fadlullah yu'tihi may yasha'u wallahu dzul fadlil azim. Ya. Demikianlah karunia Allah, ya, zalika fadlullah yu'tihi may yasha', yang diberikan kepada siapa yang dikehendaki, dan Allah memiliki karunia yang besar. Ya, itulah karunia yang besar dengan diutusnya Rasulullah SAW tersebut, yang mengajarkan manusia, membacakan ayat-ayat Allah, mensucikan hati mereka, mengajarkan Alkitab, dan juga mengajarkan hikmah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewanti-wanti, gitu ya, jangan sampai seperti orang-orang Yahudi, gitu ya, orang-orang Yahudi, atau jangan sampai seperti orang-orang yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seekor keledai, gitu ya. Keledai ini adalah hewan khusus untuk transportasi, ya. Mungkin sekarang ya ojek lah, gitu ya.
dia memang tugasnya, keledai ini hewan lebih kecil dari kuda, gitu ya. Seberapapun bebannya yang dibebankan di punggungnya, ini dibawa terus. Pokoknya kalau masih dia kuat, serepot apapun dia berjalan, tidak pernah mengeluh, gitu ya. Nah, maka keledai ini lebih banyak untuk perumpamaan orang yang bodoh, gitu ya, orang yang bodoh. Nah, keledai ini dia bawa kitab, kemana-mana bawa kitab, gitu. Tapi karena keledai, dia kan tidak bisa baca kitab, tidak bisa mengamalkan kitab, ya hanya dibawa saja. Padahal kitab itu isinya adalah materi-materi, pelajaran-pelajaran yang bisa menyelamatkan dirinya dari neraka. Tapi tidak bermanfaat karena hanya cuma dibawa saja, gitu. Ya. Maka kita jangan sampai seperti keledai yang punya Al-Quran, punya kitab, tetapi kitab yang kita punya, Al-Quran yang kita pelajari ini tidak memberikan manfaat untuk kita. Ya. Perumpamaan tersebut adalah masalul ladzina hummilut taurata summa lam yahmiluha kamasalil khimari yahmilu asfara bi'sa masalul qaumil ladzina kazzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Perumpamaan orang yang diberi tugas membawa Taurat, kemudian mereka tidak membawanya atau tidak mengamalkannya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Sangat buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim, gitu ya. Jadi orang-orang Yahudi itu diberi kitab Taurat, tetapi kitab Taurat ini tidak untuk jadi pegangan dalam kehidupannya, malah lebih cenderung untuk mengakalinya. Nah, ini juga kita jangan sampai kita mengakali syariat.